السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kesehatan hadir dalam rumah yang sangat mulia ini. Semoga dengan bekal ini kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur selalu atas rahmat dan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kalian bersyukur maka aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Bila kalian kufur maka azabku amat pedih. Selawat bering salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirnya beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai qudwatan, sebagai teladan bagi semua umat manusia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kami bacakan tadi merupakan sebuah panduan bagaimana menghubungkan antara zikir dan fikir. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir dan fikir ini adalah sebagai makanan jiwa manusia. Ada makanan raga, kebutuhan badan manusia. Ada makanan jiwa. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, hajat kepada makanan jiwa sama dengan makanan raga. Jadi oleh karena itu sangatlah penting bagi manusia di samping memperhatikan makanan raga, makan 3 kali sehari, tapi lebih dari itu adalah kepada ketenangan jiwanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membimbing, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah. Jadi zikir ini bahagian daripada makanan jiwa. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah akan menghadirkan ketenangan. Jadi mungkin makanan raga itu tidak akan banyak pengaruh kepada ketenangan. Tetapi ketika kita berbicara tentang zikir itu, maka akan pengaruh kepada jiwa manusia. Jadi oleh karena itu ketenangan merupakan punca dan puncak kebahagiaan manusia. Maka salah satu rukun salat itu adalah tuma'ninah. Makna tuma'ninah adalah ketenangan. Hadirnya ketenangan maka akan hadir pula sebuah kebahagiaan. Jadi jemaah rahmatullah meluangkan waktu. Kapan? Orang yang ingat kepada Allah qiyaman, sambil berdiri, sambil berjalan, wa qu'udan wa 'ala junubihim, sambil duduk. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekurang-kurangnya dia mampu melafalkan bismillah. Bismillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang bersahaja, yang baik, tapi kita tidak menyebut nama Allah, maka itu adalah perbuatan yang putus daripada keberkahan. Apa makna keberkahan? Putus daripada kebaikan-kebaikan.
Kita berjalan dengan menyebut nama Allah, jalan penuh dengan kebaikan. Kita makan menyebut nama Allah, makanan penuh dengan kebaikan. Jadi oleh karena itu menyebut nama Allah sambil duduk. Wa ala junubihim, sambil berbaring. Berbaring ketika kita hendak tidur, kita letakkan lambung sebelah kanan kita bersentuhan dengan alas, dengan kasur, kita menyebut nama Allah. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Itu adalah menyebut nama Allah. Poin yang kedua, ada juga yang mengatakan ayat ini menjelaskan tentang hay'ah. Orang ketika tak mampu salat sambil berdiri, maka Allah berikan kesempatan untuk sambil duduk. Orang tak mampu sambil duduk, maka dia laksanakan salat sambil berbaring. Jadi selama masih ada kesempatan hidup, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha al-amalu kulluhu. Kalau salatnya bagus, maka baguslah rentetan amal yang lain. Wa in fasadat, kalau amalnya tidak bagus, maka fasada al-amalu kulluhu, maka rusaklah amal yang lain. Jadi ada mengatakan ini adalah sebagai rukhsah, keringanan bagi orang yang tidak mampu salat sambil berdiri, maka salat sambil duduk. Bila tidak mampu sambil duduk, maka sambil berbaring. Disebut dengan keringanan atau rukhsah. Maka jemaah dirahmati Allah, kita buka dalam fiqh al-Islam, fikih itu. Jadi rukhsah itu ada beberapa macam. Ada rukhsah bi inqas. Jadi keringanan dengan mengurangi kewajiban. Orang safir salat zuhur 4 rakaat, boleh salat 2 rakaat qasran. Ini apa namanya? Rukhsah bil inqas. Jadi Allah berikan keringanan dengan mengurangi dari kewajiban 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Ada rukhsah bil izal, keringanan dengan menghilangkan suatu kewajiban. Orang yang ibu-ibu, anak-anak gadis yang sampai bulan haid, maka dihilangkan kewajiban untuk tidak melaksanakan salat. Ini bil izal. Karena tiap bulan masyaqqah, susah, maka Allah berikan keringanan untuk tidak salat. Ada juga rukhsah bil ibdal. Jadi maksudnya keringanan dengan menggantikan dengan cara yang lain. Orang tidak bisa berwudu dengan air karena sakit, karena tidak ada air, maka boleh menggantikan dengan tayammum. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Bila tidak dapat air macam mana? Allah berikan keringanan al-ibdal. Gantikan wudu dengan air dengan tayammum, maka famsahu, sapulah wajahmu dan 2 tangan daripadanya. Jadi ini adalah rukhsah. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan-kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Tujuannya apa? Dengan kemudahan-kemudahan itu, semoga kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi dengan kemudahan-kemudahan, tidak bisa dengan air wudu, boleh dengan tayammum. Apa tujuannya? Alhamdulillah ya Allah, rupanya Engkau berikan kemudahan. Kami tidak bisa berwudu dengan air karena sakit, maka boleh dengan tayammum. Demikian pula orang yang tak mampu berpuasa, maka boleh dia menggantikan dengan qada.
Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang karena musafir, orang yang karena sakit dibolehkan berbuka puasa. Boleh berbuka puasa macam mana? Fa'iddatun, maka bilangan itu nanti digantikan fi ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Sehingga ketika orang musafir karena keadaan dalam perjalanan, maka dia tidak susah untuk mencapai hajatnya karena dia boleh menggantikan pada hari-hari yang lain. Itu adalah zikir. Alladzina yazkuruna Allah. Kemudian poin yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina 'adzaban nar. Poin yang kedua apa? Berfikir, tafakkur. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan tumbuhan, pohon-pohonan. Allah menciptakan diri kita yang sangat unik. Manusia memiliki tubuh yang sangat unik, mampu untuk berfikir, mampu untuk mengingat, memorinya tidak pernah penuh. Ini Masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Maka dalam sebuah hadis ini juga menunjukkan sebuah keunikan bagaimana Allah menciptakan manusia. Kalau mata ini tertutup, maka rongga di bawah terbuka. Makanya kalau kita tidur, maka bahagian di bawah ini terbuka dia. Itulah sebabnya tidur yang ghairu mutamakin amkan, tidur yang tidak mantap begitu, itu dianggap sah. Orang dia keluar hadas karena ada hubungan yang unik, hubungan medik antara mata dengan belakang atau dubur manusia. Maka Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian itu apakah kalian tidak melihat, tidak berfikir bagaimana Allah menciptakan keunikan yang ada pada manusia. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmatullah, itulah konsep dalam membaca. Jadi membaca itu sebenarnya akan merupakan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama Allah turunkan atas tentang konsep membaca. Yang mana firman-Nya Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum lagi tentang yang lain, belum tentang ibadah, belum tentang muamalah. Allah hadirkan konsep tentang membaca. Maka oleh karena itu orang yang senang membaca akan tetap menjadi awet muda. Membaca ini menjadi orang tetap menjadi awet muda. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita anggap membaca ini bukan obat. Justru dia akan menghadirkan sebuah kesegaran. Karena membaca ini adalah makanan jiwa juga. Membaca. Sehingga kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam namanya Qur'anan. Inna anzalna ayatnya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Jadi wa nunazzil, kami turunkan Al-Qur'an berangsur-angsur 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Agar menjadi apa? Syifa, menjadi obat. Jadi obat itu memang dia harus secara berangsur-angsur. Kita dikasih obat oleh dokter, dia ada ini 3 kali sehari. Jadi berangsur. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Agar mudah untuk dibaca, agar mudah untuk dipelajari, agar mudah untuk ditelaahkan. Jadi jemaah dirahmati Allah, konsep at-tadarruj, berangsur-angsur. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, hatta kalau dalam tafsir dikatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari,
Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Kenapa 6 masa? Bukankah Allah idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, kata mufassir ini sebagai pelajaran bagi manusia agar kita ketika berbuat sesuatu bitadarruj, berangsur-angsur. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, pada intinya adalah ayat tadi merupakan koneksitas hubungan antara berzikir dengan berfikir. Berzikir ada pahalanya, berfikir pula ada pahalanya. Dengan berfikir itu apa kesimpulannya? Ya, Allah mengatakan, kemudian setelah dia berfikir dia akan mengatakan, ma khalaqta hadza batilan ya Allah. Tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Hatta seekor nyamuk tidak ada yang sia-sia. Ya, subhanak, maha suci engkau dengan segala kesempurnaanmu ya Allah. Maka orang mungkin dengan seekor nyamuk dia teliti, dia bisa meraih sebuah akademik yang tinggi gara-gara hanya seekor nyamuk. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hantaran kita, motivasi kita jemaah dirahmati Allah untuk berzikir dan berfikir dalam hidup kita agar kita mampu membaca ayat-ayat yang tersurat, membaca ayat-ayat yang tersirat, membaca ayat-ayat al-kauniyah, membaca ayat-ayat al-qauliyah. Kemampuan membaca dua model ayat ini akan menghadirkan kepada sosok yang selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Tidak ada sia-sia ya Allah, semua yang kau ciptakan. Faqina azabannar, jauhkan kami dari api neraka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.